Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Dewantara. Saya dari kelas 11 TJKTB kelompok 6. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai kebijakan pintu terbuka. Uraikan latar belakang penerapan kebijakan pintu terbuka atau liberal di Nusantara Indonesia. 1. Krisis ekonomi 1997 sampai 1998. Krisis moneter dan ekonomi di akhir 1990-an memaksa Indonesia untuk melakukan revolusi ekonomi. 2. Tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pintu terbuka diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan cara meningkatkan investasi, memperluas pasar, dan meningkatkan daya asing industri nasional. 3. Meningkatkan daya asing global. Melalui liberalisasi ekonomi Indonesia berupaya untuk meningkatkan daya saing di pasar global. 4. Kesempatan bagi investasi asing. Membuka pintu bagi investasi asing dapat meningkatkan arus modal masuk ke Indonesia serta menciptakan lapangan kerja baru. 5. Integrasi dalam kawasan ekonomi ASEAN yang memiliki tujuan memperdalam naungan integrasi ekonomi antara negara-negara anggotanya. 6. Dampak sosial dan politik. Kebijakan ini dapat membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses kepada produk dan layanan yang lebih beragam. 7. Tantangan dan kritik. Penerapan kebijakan pintu terbuka juga menghadapi tantangan seperti risiko ketergantungan ekonomi pada investor asing, kemungkinan hola terjadinya ketimpangan ekonomi yang marga flash dan lebih besar. Jelaskan peraturan-peraturan yang diterapkan sebagai langkah awal penerapan kebijakan pintu terbuka atau liberal. 1. Jawa menyediakan tenaga buruh yang murah. 2. Banyaknya modal yang tersedia karena keuntungan sistem tanam paksa yang berlebihan. 3. Adanya bank-bank yang menyediakan kredit bagi usaha-usaha pertanian, pertambangan, dan transportasi. 4. Kekayaan alam Indonesia yang melimpah. Jelaskan faktor-faktor pendukung diterapkannya kebijakan politik terbuka atau liberal di Nusantara Indonesia. 1. Undang-Undang Pembendaharaan atau Comptabilities Wet tahun 1864 yang mewajibkan anggaran Belanda Hindia Belanda disahkan oleh parlemen dan melarang mengambil keuntungan dari tanah jajahan. 2. Undang-Undang Kaula tahun 1870-an yang mengatur perpindahan perusahaan ke tangan swasta. 3. Undang-Undang Agraria tahun 1870 yang menetapkan dasar-dasar politik tanah. Jelaskan dampak positif dan negatif kebijakan politik etis di Nusantara Indonesia. 1. Terjadi perubahan kehidupan masyarakat yang menyangkut meresapnya ekonomi uang, timbulnya kelas baru, dan tumbuhnya pemukiman baru di daerah sekitar perkebunan sehingga kelak perkembangan menjadi kota baru. 2. Timbul solidaritas antar etnis bumi putra atau penduduk pribumi sehingga mulai ada embrio nasionalisme. Sekian yang dapat saya sampaikan. A few moments later. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.